Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan tentang obat antihistamin. Selamat menyaksikan. Apa sih antihistamin itu? Antihistamin adalah golongan obat yang menghambat kerja fisiologis histamin, di mana histamin tersebut merupakan senyawa organik yang aktif dalam respon imun lokal dan juga berfungsi sebagai neurotransmitter. Bagaimana sih cara kerja antihistamin? Antihistamin ini bekerja dengan cara memblokir efek histamin dalam tubuh. Histamin diproduksi tubuh saat mendeteksi adanya bahaya seperti infeksi atau alergen. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan CGMP atau siklik guanosin monofosfat dalam sel dan peningkatan CAMP atau adenosin monofosfat siklik. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peradangan. Efek ini diblok oleh antagonis H3. Pada dasarnya ada 3 jenis antihistamin. Di antaranya antihistamin H1. Yang dimaksud antihistamin H1 adalah jenis obat yang bertujuan untuk mengurangi atau mencegah efek dari histamin. Antihistamin H1 bekerja dengan mengikat dan memblokir reseptor histamin tipe 1 dalam tubuh, sehingga mengurangi gejala alergi seperti gatal-gatal, bersin-bersin, hidung tersumbat, dan mata berair. Antihistamin H1 sering digunakan untuk mengobati alergi musiman seperti alergi debu, bulu binatang, atau serbuk sari, serta reaksi alergi lainnya. Contoh dari obat antihistamin H1 diantaranya loratadin, cetirizine, fexofenadin, desloratadin, diphenhydramine, levocetirizine, dan agelastin. Selanjutnya, antihistamin H2. Antihistamin H2 seperti antihistamin H1 berfungsi sebagai agonis terbalik dan antagonis netral, bekerja pada situs reseptor histamin H2 terutama di sel parietal mukosa lambung, yang merupakan bagian dari jalur sinyal endogen untuk sekresi asam lambung. Biasanya, histamin bekerja pada H2 untuk menginduksi sekresi asam, dengan demikian obat-obatan yang menekan sinyal H2 menurunkan sekresi asam lambung. Contoh obatnya, ranitidin, simetidin, nizatidin, dan famotidin. Selanjutnya, antihistamin H3. Antihistamin H3 adalah klasifikasi obat yang digunakan untuk menekan aktivitas histamin pada reseptor H3. Reseptor H3 biasanya ada di otak. Mereka adalah autoreseptor penghambat yang terdapat pada terminal saraf histaminergik yang mengubah pelepasan histamin. Pelepasan histamin di otak menginduksi pelepasan sekunder neurotransmitter rangsang seperti glutamat dan asetilkolin dengan merangsang reseptor H1 di korteks serebral. Akibatnya, tidak seperti antihistamin H1, obat penenang, antihistamin H3 memiliki efek stimulasi dan modulasi kognitif. Contoh, pitolisant digunakan untuk mengobati hipersomnia idiopatik atau kelebihan kantuk yang tidak dapat dijelaskan. Dengan mekanisme kerja yang termasuk antagonis pada reseptor H3 histamin. 2. GSK 239512 salah satu kandidat obat dalam pengembangan untuk gangguan tidur, termasuk insomnia, yang juga bekerja dengan cara menghambat reseptor H3 histamin. 3. Thioperamide, sebuah obat yang telah digunakan dalam penelitian untuk kondisi seperti gangguan kognitif dan gangguan tidur, dengan efek antagonis pada
reseptor H3 histamin. Efek samping 1. Kantuk atau kelebihan. Ini adalah efek samping yang umum terjadi pada banyak antihistamin generasi pertama dan beberapa antihistamin generasi kedua. 2. Penglihatan kabur. Beberapa orang mungkin mengalami masalah penglihatan sementara saat menggunakan antihistamin tertentu. 3. Gangguan pencernaan. Ini termasuk mual, muntah, diare, atau sembelit. 4. Pusing. Beberapa orang mungkin merasakan pusing atau pingsan setelah mengonsumsi antihistamin. 5. Beberapa orang melaporkan mengalami kesulitan konsentrasi atau kebingungan setelah mengkonsumsi antihistamin. 6. Rasa ngantuk di pagi hari. Efek samping ini tertentu terjadi pada antihistamin yang memiliki efek jangka panjang atau berlangsung hingga keesokan paginya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.